eten. Mijn familie is ook Indisch. Natuurlijk heb ik ook een Nederlandse familie. Ik kom... Dong Haaien, Ragnar. Pengaturan sejumlah keluarga negaraan terhubung karena kedua calon keluarga. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong baru saja menyelesaikan 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang kita ketahui, bahwa di laga pertama timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Kemudian di laga kedua, secara mengejutkan, Indonesia juga mampu menahan imbang timnas Australia dengan skor 0-0. Ya, tentunya hal tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi seluruh pendukung timnas Indonesia. Pasalnya, selain berhasil membuka peluang lolos ke putaran final Piala Dunia, keberhasilan tersebut juga mampu mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia yang meroket ke posisi 129 dunia. Play against a very good team, but yeah, we're gonna try our best and we're gonna leave everything on the field. Sekedar informasi, untuk laga berikutnya, timnas Indonesia juga telah ditunggu oleh timnas Bahrain, yang juga merupakan tim tangguh dan kejutan di grup C. Kali ini, bagaimana tidak, tercatat dari 5 pertemuan terakhir dengan Indonesia, timnas Bahrain berhasil meraih 4 kali kemenangan, termasuk pertemuan terakhir di mana Indonesia dibobol 10-0 tanpa balas. Di balik itu, sedangkan timnas Indonesia hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dari 5 pertemuan tersebut. Bahkan pada laga putaran ketiga kemarin, timnas Bahrain secara mengejutkan juga mampu menaklukkan langganan Piala Dunia, yaitu timnas Australia dengan skor 1-0. Namun meski begitu, timnas Bahrain harus kalah di bawah Jepang dengan skor 5-0. Ya, di sisi lain, skuad Sintayong juga tak bisa dipandang remeh dengan pasukan elit yang dimiliki saat ini. Timnas Indonesia pun kini mampu membuktikan kelasnya, bahwa pasukan Sintayong saat ini patut untuk diperhitungkan di mata dunia. Apalagi seperti yang kita ketahui, menjelang kontrak timnas Bahrain nanti, proses naturalisasi Miss Heger dan Eliano Reinder akan segera rampung. Ya, tentunya dengan hal tersebut akan membuat skuad timnas Indonesia semakin tangguh dan semakin diwaspadai. Lantas, seperti apakah persiapan Sintayong untuk menghadapi laga bersejarah tersebut? Berikut ini merupakan prediksi starting line up terbaru yang berpotensi digunakan Sintayong untuk menghadapi timnas Bahrain tanggal 10 Oktober nanti. Ya, yang pertama, di posisi penjaga gawang, sepertinya Sintayong akan tetap mengandalkan Martin Paes. Di 2 laga kemarin Martin Paes tampil gemilang, dengan kini Indonesia bisa dibilang belum terkalahkan sampai saat ini. Ya, tentunya dengan penampilan gemilang dan berkelas yang telah diberikannya, bisa dipastikan Martin Paes akan kembali menjadi pilihan utama bagi Sintayong untuk menjaga mister gawang timnas Merah Putih. Ya, kemudian selanjutnya di barisan belakang Sintayong akan menduetkan 3 pemain bintang seperti Miss Heger, Jai Ijes, dan Justin Hubner pada laga melawan timnas Bahrain nanti. Sepertinya Sintayong akan langsung menurunkan Miss Heger yang merupakan pemain naturalisasi baru bagi skuad timnas Indonesia. Apalagi seperti yang kita ketahui, proses naturalisasinya akan segera rampung menjelang kontrak timnas Bahrain nanti. Tentunya, dengan dasar tersebut, Miss Heger akan menjadi pilihan utama bagi Sintayong, sekaligus menjadikan laga kontra timnas Bahrain tersebut sebagai debut pertamanya untuk berjuang dalam membela timnas Merah Putih. Kemudian selain itu, Jai Ijes yang juga selalu tampil menjadi pahlawan di laga sebelumnya, sepertinya tak perlu diragukan lagi. Tercatat, sampai saat ini, Jai Ijes merupakan pilihan utama bagi pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Ya, kemudian selain itu khususnya Justin Hubner, tentunya kita semua sudah tahu bagaimana tekad-tekad bersih yang telah ditunjukkannya dalam mematahkan serangan-serangan lawan. Kemudian selanjutnya untuk posisi winger kiri dan kanan akan diisi oleh Calvin Perdong dan Sandy Wall. Pada laga melawan timnas Bahrain nanti, Calvin Perdong sepertinya akan kembali dipercaya untuk mengawasi sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Kemudian selain itu, tentunya kita semua sudah tahu bagaimana gilanya penampilan pemain satu ini saat membela timnas Indonesia. Bahkan penyerang-penyerang timnas Arab Saudi dan Australia kemarin mampu dibuatnya frustasi. Kemudian, untuk posisi winger kanan yang diisi oleh Sandy Wall, sepertinya tak perlu diragukan lagi.
Selain berhasil menunjukkan kelasnya kontra timnas Australia kemarin, pemain satu ini juga merupakan pemain yang serbaguna yang dapat bermain di posisi bertahan bahkan menyerang. Ya, selanjutnya di posisi gelandang tengah akan diisi oleh Tom Haye dan Ipal Jenner. Perpaduan pemain muda Ipal Jenner dan pemain senior seperti Tom Haye memang harus diakui mereka bermain bagus. Apalagi Tom Haye dinilai telah berhasil mencuri hati pelatih timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Kemudian, selain itu aksi-aksi gemilang yang telah ditunjukkannya diyakini akan mampu menjadi kunci di lini tengah dalam membangun serangan, sekaligus untuk mengatur tempo permainan timnas Indonesia dalam menghadapi timnas Bahrain nanti. Ya, kemudian berikutnya di posisi sayap kanan akan diisi oleh Ragnar Oratmangun. Ya, memang harus kita akui pemain satu ini telah berhasil menunjukkan kualitasnya saat menghadapi timnas Arab Saudi dan Australia kemarin. Bahkan pemain yang biasa dijuluki Wah Haji tersebut berhasil menorehkan 1 gol melalui tendangan keras yang diluncurkannya ke gawang timnas Arab Saudi. Kemudian, selain itu, kecepatan yang tinggi dimilikinya diyakini akan mampu memberikan daya gedor yang nyata demi untuk menciptakan ancaman-ancaman mematikan ke gawang timnas Bahrain di laga ketiga besok. Kemudian, selanjutnya, untuk posisi sayap kiri akan diisi oleh Eliano Reinder, berhubung proses naturalisasinya akan rampung menjelang kontra Bahrain. Eliano Reinder diperkirakan akan menjadi andalan baru Sintayong di lini depan. Kemudian, selain itu, pemain satu ini juga telah digadang-gadang akan menjadi daya gedor baru bagi skuad timnas Indonesia. Ya, selain memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, pemain satu ini juga diketahui memiliki kecepatan dan tembakan-tembakan yang akurat dalam mengeksekusi bola ke gawang tim-tim lawan. Yang terakhir, kemudian selanjutnya, di posisi striker depan akan diisi oleh Rafael Struijk. Pemain satu ini sepertinya akan tetap menjadi pilihan utama bagi pelatih timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Pasalnya, selain dinilai sebagai pemain bekerja keras, Rafael Struijk juga seringkali melakukan pergerakan-pergerakan tanpa bola, sehingga diprediksi mampu untuk mengecoh lawan. Ya, memang diketahui dirinya bukanlah striker murni bagi timnas Indonesia, namun dengan kehadirannya di posisi depan, Sintayong meyakini Rafael Struijk mampu mengobrak-ngabrik pertahanan timnas Bahrain di laga ketiga nanti. Ya, tentu dengan skuad Indonesia seperti ini, ditambah amunisi baru Miss dan Eliano, tentu kita semakin optimis Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Aparece Messi, gol.